sini saya menjadi pengganti guru kalian yakni Ustadz Habib Maulana untuk mempelajari pelajaran bahasa Arab. Sekarang itu membahas tentang apa? Nahwu. An-nahwu. Salah. An-nahwu. Babnya bab apa yang kalian ketahui tentang i'rab? I'rab adalah perubahan adanya kalimat karena tidak yang masuk. Kalau bahasa Arabnya al-i'rab huwa baik. Kemudian i'rab itu dibagi menjadi ada rafa, terus khafat atau jar, sama aja. Kemudian jazm. Nah, setelah kalian mengetahui keempat ini, saya minta nanti kalian membagi menjadi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok berisikan 5 orang. Paham? Nah, nanti akan saya bagi sesuai subbabnya. Ini namanya adalah strategi belajar jigsaw, yaitu salah satu cooperative learning atau strategi belajar secara berkelompok. Ini akan nanti membantu kalian dalam memecahkan masalah dari apa itu rafa, nasab, khafat, dan jazm. Nanti saya minta per masing-masing dari kelompok itu untuk membagi lagi kepada teman kalian mana yang membahas tentang rafa, nasab, khafat maupun jazm, dan satu menjadi leadernya atau kelompoknya. Paham? Sekarang pembagian kelompoknya di mana? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5 terus kayak gitu ya. Paham? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, Mas, silakan duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, dan seterusnya. Nah, ini setelah dibagi kelompok, ini namanya adalah kelompok asli. Setelah ini, nanti kalian tunjuk satu orang untuk menjadi ketua kelompok yang akan membimbing kalian nanti. Nah, setelah itu ketua kelompok, yang lain orang diam, yang ketua kelompok silakan memilih temannya untuk mempelajari apa? Rafa atau nasab atau khafat atau jazm. Paham? Setelah itu nanti kalau ketua kelompoknya sudah membagi kalian dari bagian apa, silakan kumpul sama-sama yang dapat bagian rafa, kumpul sama rafa, nasab sama nasab, khafat dan jazm dengan jazm. Paham? Kita atur ya. Yang rafa di sini, yang nasab di sini, yang khafat di sini, yang jazm situ. Nanti ketua kelompoknya gimana? Ketua kelompoknya silakan kumpul sendiri di belakang. Paham? Nah, silakan saya beri waktu 5 menit untuk ketua kelompok membagi siapa-siapa yang akan mempelajari bagiannya masing-masing. Kelompok ini ketuanya siapa? Kamu namanya siapa? Oh ini, Dina. Silakan dibagi masing-masing kelompok mana untuk apa, siapa untuk mempelajari bab apa. Silakan ditunjukkan dulu. Dengerin dulu. Nanti kalau sudah, ini kan namanya kelompok asli. Nanti setelah sudah ke babnya masing-masing itu namanya kelompok ahli. Setelah kelompok ahli berdiskusi dengan kelompok ahli, nanti silakan kembali ke timnya masing-masing untuk menjelaskan babnya masing-masing. Kemudian setelah kelompok ahli menjelaskan ke kelompok asli, ketua kelompok mencatat semua babnya.
rofa, yang kebagian rofa berdiri. Yang kebagian rofa berdiri. Pindah ke sini. Yang selain rofa berdiri. Yang rofa silakan di sini. Apakah teman-teman sudah selesai semua? Sudah. Setelah ini silakan kalian kembali ke kelompok asal kalian untuk menjelaskan masing-masing bab dari kalian. Yang rofa menerangkan rofa, nasab, dan seterusnya juga menerangkan babnya masing-masing. Silakan kembali ke kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok harimau makan. Silakan masing-masing dari kelompok ahli menjelaskan babnya masing-masing ke kelompok asli. Silakan urut aja biar enak. Yang rofa silakan menerangkan duluan ke kelompoknya masing-masing. Terangkan. Jadi nanti ketua kelompoknya mempresentasikannya enak. Paham? Silakan berdiskusi dulu sesama kelompok asli. Silakan. Nah, sudah menjelaskan masing-masing? Silakan ketua kelompoknya mempresentasikan apa yang telah dipresentasikan oleh temannya. Mulai dari kelompok berapa dulu? Silakan. Anda paling minat Menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan presentasikan bab roh dari kelompok 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya apa baca serah kemana presentasinya? Bab manfaat bab manfaatil alamatil i'rab. Rafa itu sabar dulu. I'rab itu dibagi menjadi 4. Yang pertama rafa, kedua nasab, yang ketiga khafat, yang keempat jazm. Rafa juga dibagi menjadi 4 lagi. Yang pertama dhammah, kedua waw, 3 alif dan 4 nun.
Domah juga menempati pada 4 alamat. Yang pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, tiga jamak muannats salim, yang keempat fi'il mudhari' yang tidak bermasalah, di akhirnya tidak bermasalah apa-apa. Maksudnya tidak, dia sahih akhir lah, tidak masalah huruf rusak yang seperti berbilang. Dan dari wawu juga menempati dua tempat, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Contoh dari asmaul khamsah ya seperti abuka, akuka, hamuka, wafuka, wa dumalin. Alif juga bertempat pada 2 alamat, satu alamat, biralat. Yaitu isim tasniyah. Dan nun bertempat pada rofa itu hanya ada 4, dua. Yaitu fi'il mudhari', jamak muannats mudzakkar, alif tasniyah 4, dan af'al khamsah. Dan yang kedua yaitu dari nasab. Nasab memiliki 5 alamat. Yang pertama itu fathah, yang kedua itu alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, dan yang kelima hadfun nun. Fathah memiliki 3 alamat, 3 tempat pada alamat nasab. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari'. Nah, yang sama juga yang tidak yang sahih akhir ya. Kemudian yang kedua alif memiliki 1 tempat, yaitu asmaul khamsah. Contohnya udah tadi di atas. Mantap. Dan kasrah juga memiliki 1 tempat, yaitu jamak muannats salim. Ya, berikutnya ya memiliki 2 tempat, yaitu isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Dan hadfun nun yang terakhir yang dari nasab, yaitu bertempat pada af'al khamsah. Berikutnya khofat yang ketiga. Khofat memiliki 3 alamat, yaitu kasrah, ya, dan fathah. Pada kasrah memiliki 3 tempat, yaitu isim mufrad yang bisa menerima tanwin, jamak taksir yang bisa menerima tanwin, dan jamak muannats salim. Dan yang kedua yang memiliki 3 tempat, yaitu asmaul khamsah, isim tasniyah, dan jamak mudzakkar salim. Dan yang terakhir dari khofat itu fathah, memiliki 1 tempat, yaitu isim yang tidak bisa menerima tanwin. Contohnya belakangan aja. Jazam memiliki 2.
Biasa memiliki dua tempat yaitu sukun dan hadfu. Yang pertama sukun. Sukun itu memiliki satu tempat pada jazm yaitu fi'il mudhari yang sahih akhir. Sahih akhirnya dia sama kayak tadi yang tidak memasukkan huruf ilat. Dan yang terakhir dari hadfu dari jazm yaitu hadfu memiliki ya bisa dibilang ya, satu tempat sih, tapi penjelasannya dua, yaitu fi'il mudhari yang mutal akhir. Maksudnya yang mutal akhir itu tidak sahih akhir, ya akhirnya ada huruf ilatnya. Dan penjelasan terakhirnya itu jika af'alul khamsah itu sahih, dia tidak akan dihadfu nunnya. Namun ketika huruf ilat akhirnya itu huruf ilat oke, selain rofa lah dia akan hilangkan nunnya, yaitu hadfu nun. Dan sekian dari saya, dari kelompok 1 juga, dari kami. Kurang lebihnya ya pasti kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala majmu'ah al-Faqidah. Thumma nastamir ila majmu'ah al-Thaniyah. Bapak 2 siapa? Silakan Aris ya. Aris. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menerangkan alamatnya i'rab. Alamat i'rab itu ada 4. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khafat, yang keempat jazm. Rofa memiliki 4 yaitu dhamma, wawu, dan wawu, alif, dan nun. Dhamma terus dibagi terus ada bagiannya. Dhamma memiliki isim mufrad, jamak taksir, jamak taksir salim, dan fi'il mudhari. Paham ya taksir di akhir saya ini? Paham lah? Terus kedua wawu. Wawu ialah jamak singkatan salim dan asmaul khamsah. Gambarnya sudah diterangkan oleh Mas Akan tadi. Yang ketiga alif hanya memiliki satu tempat yaitu isim tasniyah. Dan yang keempat nun. Nun juga memiliki satu tempat yaitu asmaul khamsah. Yang kedua alamatnya yaitu nasab. Nasab memiliki 4 tempat yaitu fathah, alif, kasroh, 5 tempat fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfu nun. Fathah memiliki 3 tempat yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Ya, contohnya seperti yang di atas tadi yang diterangkan oleh Mas Farhan sebelumnya. Terus yang kedua ialah alif. Alif memiliki 1 tempat yaitu asmaul khamsah. Yang ketiga kasroh yaitu jamak muannats salim. Yang keempat ya yaitu tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Yang kelima ialah hadfu nun atau membuangnya huruf nun dari af'alul khamsah. Yang keempat, alamat yang keempat ialah khafat. Khafat memiliki 3 tempat yaitu kasroh, ya, dan fathah. Kasroh ialah kasroh itu bertempat pada mufrad, munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannats salim. Munsharif ialah memiliki apa? Yang menerima takwil. Terus yang kedua ialah ya. Ya itu bertempat pada asmaul khamsah dan isim tasniyah dan juga jamak mudzakkar salim. Yang ketiga ialah kata bertempat pada isim ghairul munsharif atau isim tidak bisa bertempat takwil. Terus yang keempat, alamat yang keempat ialah jazm. Memiliki 2 tempat yaitu sukun dan hadfu. Sukun bertempat pada fi'il mudhari yang sahih akhir. Dan yang seperti dijelaskan oleh Pak tadi, yang kedua hadfu ilah dan hadfu nun. Itu jadi dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama hadfu ilah, yang kedua hadfu nun. Yang hadfu ilah itu bertempat pada fi'il mudhari yang mutal akhir atau kemasukan sesuatu embel-embel apapun. Dan yang keduanya hadfu nun. Makanya disebut hadfu tok. Yang bertempat pada af'alul khamsah. Terima kasih sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala majmu'ah al-Thaniyah.
Ya kamu. Ya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan perwakilan dari kelompok saya tentang pelajaran pada pagi ini dari pengganti Ustadz Habib Maulana. Bab Iqra dibagi menjadi 4, 1 rofa, nasab, mufrad, jazm. Iqra secara bahasa perubahan. Iqra secara istilah perubahannya dari kalimat karena beda-beda dengan yang yang pertama rofa. Rofa ada 4 tempat. Doma, wawu, alif, nun. Kalimat-kalimat yang saat dibaca rofa yang ditandai oleh doma itu ada 4. 1 isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang sama terakhir. Yang kedua, kalimat yang dibaca rofa yang ditandai oleh wawu 1 jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Dan yang ketiga, kalimat yang dibaca rofa yang ditandai oleh alif yaitu isim tasniah. Lanjut, silakan lanjut. Kalimat yang dibaca rofa yang selanjutnya yang ditandai oleh nun yaitu fi'il mudhari yang tergandeng. Ada soalnya. Maaf karena data-data yang saya terima kurang jelas. Karena ada kekurangan saat kita belajar itu harus dimakmu ya kan. Semua kita pada masa pembelajaran ya kan itu kan. Kita lanjut. Yang kedua, alamat nasab. Nasab ada 5 alamat atau 5 tanda. 1 fathah, 2 alif, 3 kasrah, 4 ya, 5 hadfun nun. Kalimat yang dibaca nasab yang ditandai oleh fathah 1 isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari shalih akhir. Ya, itu saja. Yang kedua, yang ditandai oleh alif hanya asmaul khamsah. 3 yang ditandai oleh kasrah jamak muannas salim. Yang keempat, kalimat nasab yang ditandai oleh ya adalah isim tasniah jamak mudzakkar salim. Yang kelima adalah hadfun nun. Kalimat yang dibaca nasab yang ditandai oleh hadfun nun adalah af'al. Kita lanjut. Bab i'rab yang menerangkan tentang khofat. Khofat ada 3 tanda, 1 kasrah, iya dan fathah. Kalimat khofat yang ditandai oleh kasrah 1 isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim yang munsharif. Diralat sih. Sorry. Ini benar. Isim mufrad yang munsharif, jamak taksir dan jamak muannas salim. Oke. Yang kedua ditandai oleh ya asmaul khamsah dan jamak mudzakkar salim. Yang ketiga isim ghair munsharif saat dibaca khofat ditandai oleh fathah. Yang terakhir jazm hanya ada 2 tanda. Yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah hadf. Kalimat
yang ditandai oleh sukun adalah fi'il mudhari' yang soalnya. Yang kedua, kalimat yang dibaca jazm dan ditandai oleh hatfu harfi illah atau dibuangnya yang dibuangnya huruf illah gitu. Mas Ben adalah kalimat fi'il mu'talil akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya atau kekurangannya saya mohon maaf karena kita sama-sama masih pembelajaran dan saya juga masih kata luputnya ya. Ya mohon maaf sebesar-besarnya. Nyuwun agunge pangapunten saudara pangarsani kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran dengan majmu'ah Talita nastami ila majmu'ah al-akhirah yakni majmu'ah ar-rabi'ah. Alaika fadhal. Sebelumnya saya minta maaf. Di sini saya akan mempresentasikan ya apa itu tentang i'rab. Sebelum masuk ke bab i'rab, kalian harus tahu apa itu i'rab. I'rab. Al-i'rab huwa taghyir awwal kalimat ikhtilafi awalin dan ikhtilaf dan takdiran. Jadi i'rab itu cuman perubahan toh. Secara singkat perubahan. Jadi i'rab itu ada 4. Perlu kalian ketahui pokoknya i'rab itu cuma ada 4. 1 rafa, 2 nasab, 3 mufrad, 6 jar, ketiga jazm, keempat jazm. Keempat, masing-masing i'rab itu mempunyai alamat sendiri-sendiri. Di situ saya ingat saja. Ada yang i'rabnya itu menggunakan huruf dan ada yang menggunakan harokat. Kemudian di kitab Al-Jurumiyah karangan Syekh Syahid itu diterangkan bahwa yang menggunakan kalimat yang di'irabi dengan harokat itu ada 4. 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari' sampai akhir. Ya, sampai akhir. Keempat kalimat isim, jamak taksir, jamak isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari' itu dialamati dengan harokat. Intinya cuma di harokat. Ketika nasab, ketika rafa dia dialamati dengan dhamma, dan ketika nasab dialamati dengan fathah, ketika khafad dia dialamati dengan kasrah, ketika jazm dialamati dengan sukun. Keempat kalimat itu juga ada yang dikecualikan. Bukan ketiga. Ketiga kalimat seperti jamak muannats salim, ketika nasab dialamati dengan kasrah dan isim ghairul munsharif ketika khafad dialamati dengan fathah dan fi'il mudhari' mu'tal akhir ketika jazm dialamati dengan hatfu harfilah. Terus ada kalimat yang dialamati dengan huruf itu ada 4 juga. Di antaranya isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, asmaul hamzah dan af'alul hamzah. Keempat-empatnya itu dialamati dengan huruf. Seperti halnya isim asmaul hamzah. Isim tasniyah dulu. Isim tasniyah ketika rafa dialamati dengan alif dan nasab dengan khafad dan ya ketika sudah dia enggak masuk pada jazm. Dan jamak mudzakkar salim artinya rafa menggunakan wawu, nasab menggunakan khafad dan ya. Asmaul hamzah rafa menggunakan wawu, nasab menggunakan alif dan khafad menggunakan ya. Terakhir af'alul hamzah ketika rafa dengan nun atau tetap dengan nun. Ketika nasab dan jazm menggunakan harf nun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala majmu'ah ar-rabi'ah wa syukran ala kulli muslimin. Baiklah, setelah semua kelompok mempresentasikan masing-masing apa yang mereka dapatkan dari anggota kelompoknya, mari kita bahas bersama-sama secara garis besar. Ini al-i'rab.
الضمير أول صلة كلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها أفضل أو تقديرا. Jadi i'rab adalah perubahan akhirnya kalimat karena beda-bedanya amil yang masuk baik berupa lafaz maupun dikira-kirakan. Contohnya yang secara lafaz, ra'aitu Zaidan. Contohnya yang dikira-kirakan, ra'aitu al-qadi. Jadi dia belakangnya itu berbentuk alif layyinah. Ya. Kalau kalian tahu itu bentuknya layyinah. Kemudian i'rab dibagi menjadi 4. Yang pertama rafa. Rafa dibagi menjadi berapa nama? 4.